so sorry, Gia. Nagtanong ka lang naman, di ba? Wala kayo bumubutas. Wala si Esme bukas. Oh? Yeah. Pasok. Just pick up the access card sa concierge. Halo penonton setia channel YouTube Ini Keras Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Di sini kita bakalan mereview film berjudul Linya 2024 yang tayang perdana pada 9 Juni 2024 dan mendapatkan rating 6,5 versi IMDb. Film ini menceritakan seorang karyawan kafe yang memiliki paras cantik dan memanfaatkan kecantikan untuk melanjutkan hidup. Dia memiliki sugar daddy kaya raya, tapi selain itu, dia juga jadi selingkuhan pacar temannya sendiri. Waduh, gak bahaya tah ini? Gimana? Pasti sudah penasaran kan? Apalagi buat cowok-cowok. Please, tonton video ini sampai habis. Kalau gak mau kejadian kayak gini ada di kehidupan kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe juga guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya, supaya Keras Movie semakin berkembang dan Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, kalau begitu, inilah film Linya. Scene awal film ini diawali di sebuah restoran, di mana ada pelanggan yang marah-marah kepada seorang kasir di sana. Untungnya partner kerja yang bernama Gia membantunya. Hi Ma'am Jervy, ang ganda pala ng pangalan nyo. Dia menenangkan dan melayani pelanggannya yang suka marah-marah gini. Palitan na lang po. Ay nako, anong oras po naman po? Favorite ko po yan, ma'am. Mau-overdose na nga ako eh. Hindi lang po. Di pagi hari di rumahnya, Chris dan pacarnya sedang enak-enak gitu guys. Yah, cocok tanam gitulah. Padahal kan sudah pagi ya guys, tapi mereka masih gitu-gituan. Aduh. Dan benar, tak lama kemudian saat mereka main kuda-kudaan, tiba-tiba Kang Galon datang. Keciduk deh. My foot! Di tempat kerja saat Gia sedang beristirahat, dia minta pap nih, aneh-aneh sama seseorang. Dan Gia pun langsung bersuah foto gitu di kamar mandi. Aduh. Setelah itu dia bersantai di belakang tempat kerjanya bersama Chris. Mereka merokok gitu guys sambil bercerita tentang pekerjaannya. Gia mendengar kabar kalau Chris dan Weng keciduk kemarin dengan oleh Kang Galon. Dan Chris seperti malu-malu gitu. Tapi di sini Chris malah mencari kesempatan dalam kesempitan, menggoda-goda Gia dan ya tangannya sambil menjalar ke hutan pinus yang lebat milik Gia. Sabi nila, Tapi Gia sudah pasrah nih. Tak lama kemudian mereka dipanggil oleh bosnya karena pemilik kafe tersebut datang. Mereka semua berkumpul, begitupun dengan Weng. Weng ternyata juga bekerja di sana guys, dan mereka diumumkan kalau kafe mereka akan buka cabang baru, di mana tempatnya di dekat rumah Gia. Ililipat namin. Si Boss Danny, pumasok na kayo at may meet. Doon, magsabi na. Kasi, Teman Gia menyarankan dia untuk pindah ke cabang baru supaya dekat dari rumahnya. Tapi dia seperti tidak yakin gitu guys. sabi ka nga, mas madali sa'yo yun, di ba? Pada malam hari Gia pulang nih bersama dua temannya termasuk Chris. Tapi di tengah jalan salah satu teman perempuannya pergi ke arah lain. Dan kini tinggal Gia dan Chris berdua yang pulang bersama. Chris masih membahas hal tadi dan Gia pun tidak bisa menolak. Malay mo, gusto mo din. Di atas loteng mereka pun bercocok tanam guys. Apa gak ketahuan warga tuh main di atas loteng. Setelah itu Chris mengantar pulang Gia dan Gia sepertinya dia mulai suka nih sama Chris. Aduh, padahal Chris kan pacarnya temannya sendiri ya guys. Papukin kita. Pada malam hari Gia dan Chris mulai kontekan nih dan menceritakan kisah mereka satu sama lain supaya makin akrab. Apa birthday niya, no? Tang, ina naman oh. Ito naman. Mag-isip ka mo siya. Hari pun berganti. Seperti biasa, Gia masih bersiap-siap untuk berangkat kerja karena Gia memang tinggal sendirian di rumah susun. Saat Gia mau berangkat, tiba-tiba tetangganya bilang semalam ada pria tua yang mencarinya dan bahkan sampai bolak-balik menunggu Gia. Basta hindi lang siya isang beses pumunta dyan eh. Hanap ka Ay, na. shit! Yung bebek ko. Siya, sige na. Ciao. Di tempat kerjanya, Gia yang menjadi kasir ini digoda-goda gitu guys. Dan membuat Chris seperti tidak enak gitu melihat Gia digoda-goda. Parang sa nakikita. Suki ako dito, Gia. I'm more of a skinny vanilla latte girl. Saat jam istirahat, Gia berkumpul dengan Weng dan juga Chris.
Sikap Gia dan Chris seperti tidak apa-apa guys, padahal mereka berselingkuh ya. Tiba-tiba ada mobil mewah datang yang menjemput Gia. Dalam mobil itu ternyata adalah pacar Gia. Gia ternyata punya pacar kaya raya guys, seorang bos yang seperti sugar daddy. Tapi Gia sepertinya tidak menaruh hati dan hanya mengambil uangnya. Gia tidak bisa menolak ajakan sugar daddy-nya itu. Dan ya, Gia disuruh makan sosis hidup miliknya. Padahal di dalam mobil ya, Gia makan dengan lahap guys. Tak lama kemudian mereka pergi ke hotel dan melanjutkan bermain kuda-kudaan. Tapi karena Gia emang gak suka nih, jadi dia seperti tidak menikmati permainannya. Setelah itu Gia pun kembali ke tempat kerja karena dia masih keadaan jam kerja. Saat Gia baru datang, Chris melihatnya dan seperti mulai kepo nih siapa pacar Gia. Karena Chris juga sepertinya suka beneran sama Gia. Sepulang kerja, Weng mengajak Gia untuk mampir ke kafe. Awalnya Gia gak mau, tapi karena dipaksa oleh Weng, akhirnya dia pun mau. Mereka pun langsung pergi ke kafe seperti klub gitu guys, dan berpesta. Dan di sana ada Chris juga dan teman-temannya. Karena Weng terlalu banyak minum, akhirnya dia mabuk berat dan harus pulang duluan dengan ojek online. Sedangkan Chris mengantar Gia pulang. Chris mengantar Gia sampai di rumahnya. Karena sama-sama mabuk, akhirnya mereka lanjut selingkuh kuda-kudaan part 2 nih. Ayo, gak bahaya tah, Gia pacar teman sendiri diajak main di kamarnya. Di sini Gia menikmati karena Gia sepertinya juga suka. Setelah bermain cukup lama, mereka mengobrol guys. Chris memaksa Gia menceritakan kehidupannya. Awalnya Gia gak mau, tapi karena Chris penasaran, Gia pun cerita. Ternyata masa kecil Gia memang sudah sangat menyedihkan. Dia kehilangan keperawanannya saat usia 13 tahun, dan itu karena diperkaos oleh bos orang tuanya. Di sini Chris merasa bersalah membuat Gia harus menceritakan masa lalunya. So sorry, Gia. Nagtanong ka lang naman, di ba? Tiba-tiba ada yang datang. Dia adalah sopir sugar daddy Gia. Dia marah dan langsung menghabisi Chris. Setelah itu, Chris dipaksa melihat Gia di wik-wik juga olehnya. Ternyata Gia juga dijadikan budak pelampiasan nafsunya guys. Kasihan nggak tuh Gia? Mukha kayak bumubudas. Gia harus menurutinya, karena kalau tidak Gia akan meningsoy. Chris kabur karena dia diancam dibinasakan guys. Nakita ko ulit yung pagmumukha mo. Keesokan harinya Gia seperti sedih gitu guys karena kejadian semalam. Dan Weng tiba-tiba heboh memberitahu kalau sugar daddy Gia, sopirnya dan satu wanita pelacur meninggal di tempat karena kecelakaan. Gia di sini menangis tapi dia menangis senang sudah terbebas dari orang itu. Barangay ng tita ko nung pante. Sayang, pero alam mo ang bait-bait niya. Okay lang? Saat jam istirahat dia dipanggil oleh bosnya ke ruangannya untuk membahas pindahan Gia ke cabang baru. Tapi Gia menolaknya dan memilih tetap di sini. Bos Gia juga gatal nih menggoda-goda karyawan lain guys. Tapi sepertinya Gia juga memancingnya untuk menjadi sasaran selanjutnya. Nasa Esme bukas. Yeah. Pasok. Just pick up the access cards to concierge. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. So sorry, Gia. Nagtanong ka lang naman, di ba? Mukha kayak bumubudas.